Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 4A akan mempresentasikan lembar kerja siswa non-eksperimen di mana anggota kelompok 5 itu sendiri yang pertama ada AF Zikra R. Caniago dengan NIM 12120800001, lalu ada saya sendiri dari Dalpan Nur Latifah dengan NIM 12120800026, dan yang terakhir ada Imam Mursid dengan NIM 12120800046. Pada LKS non-eksperimen ini, kami membuat LKS berdasarkan KD 3.2 yang menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan serta kegunaannya, dan KD 4.2 yaitu menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Pada LKS non praktikum ini, yang pertama eh, disediakan sebuah wacana mengenai minyak bumi, di mana wacananya itu tentang bensin yang merupakan salah satu fraksi dari minyak bumi. Pada wacana ini disediakan contoh fraksi-fraksi hidrokarbon dari minyak bumi seperti gas, bensin, ether, petroleum, kerosin, nafta, lilin, dan lain sebagainya. Dan juga eh, di wacana ini dijelaskan secara singkat apa itu minyak bumi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Kepada Imam dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk pada tahap menanya atau B, siswa diperintahkan untuk membuat tiga rumusan masalah dari wacana yang telah disediakan sebelumnya, yaitu tentang minyak bumi. Selanjutnya yang pada tahap mengumpulkan data, siswa diperintahkan untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai materi yang ada sebelumnya, yaitu mengenai ketersediaan minyak bumi di Indonesia. Eh, Baik, mungkin selanjutnya langsung di Zikra. Baik, selanjutnya adalah tahap mengasosiasi, di mana di sini kami memberikan 5 buah pertanyaan kepada siswa, yang mana pertanyaan pertama itu siswa diminta untuk menganalisis tabel rumpang dan mengisinya, yang mana di tabel tersebut ada persentase dari minyak bumi, kemudian jenis senyawa yang terkandung dalam minyak bumi, dan siswa diminta untuk mengisi kandungan senyawa berdasarkan jenis senyawa dan persentase yang sudah diberikan. Kemudian pada soal yang kedua, boleh di next. Kami menyajikan gambar yang mana siswa diminta untuk mengidentifikasi serta menjelaskan tahapan-tahapan dari pembentukan minyak bumi. Kemudian pada soal ketiga, eh, kami meminta siswa untuk menjelaskan skema dari penyulingan minyak bumi berdasarkan gambar yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, siswa juga disuruh lagi untuk mengisi tabel rumpang untuk menjelaskan kegunaan dari masing-masing fraksi minyak bumi. Ya, diperlihatkan tabelnya. Siswa diminta mengidentifikasi dari tabel-tabel tersebut. Kemudian yang kelima, soalnya siswa diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai bahan bakar alternatif lain yang mungkin ada selain minyak bumi. Kemudian terakhir, tahap mengkomunikasikan. Berdasarkan jawaban yang telah diberikan siswa, mereka diminta untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya, ada pedoman penilaian atau rubrik penilaian dari LKS ini yang kami bagi ke dalam setiap aspeknya. Yang pertama itu ada aspek menanya. Di jawaban ini ada pertanyaan yang diharapkan pada tahap menanya. Ada tiga buah pertanyaan dengan indikatornya relevankah, kurang relevan, ataupun tidak relevan dari masing-masing skor yang diharapkan. Kemudian pada aspek mengumpulkan data,
Juga terdapat jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan pada LKS serta indikator yang dilakukan. Kemudian, di next. Pada tahap mengasosiasi, juga terdapat jawaban dari pertanyaan yang disajikan. Kemudian, juga ada pedoman terhadap penilaiannya, apakah lengkap atau tidak lengkapnya jawaban yang diberikan oleh siswa. Selanjutnya adalah rubrik penilaian diskusi. Pada di sini kita menilai aspek kerjasama siswa, kemudian bagaimana mereka mengkomunikasikan pendapatnya, kemudian bagaimana toleransinya dalam berdiskusi, lalu keaktifan dan bagaimana siswa menghargai pendapat temannya, apakah mereka bagus dalam diskusi ataupun cukup dalam diskusi yang mereka lakukan. Dan terakhir adalah rubrik penilaian presentasi, di mana dalam penilaian ini aspek yang dinilai adalah sistematika mereka dalam mempresentasikan LKS yang telah mereka kerjakan, apakah runtut ataupun cukup runtut, lalu bagaimana penggunaan bahasa dalam mereka berpresentasi, penetapan intonasi, kedalaman materi, kemampuan presentasi, dan terakhir ada pedoman dari penskorannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di mana ya pedoman penskoran ini dari masing-masing rubrik itu dihitung jumlah skor perolehannya lalu dibagi dari skor maksimumnya lalu dikali 100%. Nah, untuk nilai totalnya itu dari ketiga rubrik ini dijumlahkan dari rubrik A, B, plus C itu hasilnya berapa lalu dibagi 3 sehingga akan didapatkan nilai totalnya. Sekian presentasi LKS non-eksperimen dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.